Udah lama nggak nyobain karinding ini, alat musik dari bambu ini, yang kebetulan gue dapetin dari anak-anak Poporos. Kurang lebihnya sih sebenarnya minta gue waktu itu. Ya maksudnya biar jadi kenang-kenangan lah, gue minta bikinin satu gitu. Karena gue penasaran waktu itu gimana sih cara mainnya. Bentuknya tuh kayak gini. Ini bentukan belakangnya. Kalau kelihatan jelas di kamera ini bentukan belakangnya. Ini untuk bagian depannya. Jadi mereka itu buat dari bambu, ruas bambu yang sini itu ada tulangannya. Biasanya kan di bambu itu ada tulangan ya. Nah ini tulangan dan mereka istilahnya digerus pakai pisau, dan ini semua handmade, pakai tangan. Dan di tengah-tengahnya itu dia dibikin seperti ada celahnya seperti ini ya. Nih. Jadi kurang lebih itu alat musik ini, kalau menurut gua ya, ketika ini dipukul, sebelah sini dipukul, kedengeran nggak suaranya? Pokoknya gitu. Kalau ini dipukul, otomatis dia akan bergetar, dan yang di tengah-tengah sini, yang menurut gua ini sebagai membrannya ya, dia akan bergetar dan menghasilkan suara. Sama aja kalau ya, waktu kalian zaman SMP pernah dong mainan penggaris, kalian tekan di meja, terus yang sisi yang nggak ditekan, yang berada di luar pinggir garis meja itu, kalian bunyiin gini nih. Nah itu dia bergetar dan menghasilkan suara. Kurang lebih karinding kayak gitu. Menurut gue ya, entah benar atau salahnya, nanti dikoreksi aja di komentar. Dan cara mainnya kayak gimana? Cara mainnya sebenarnya cukup mudah. Jadi mulut kita sebagai kayak pengatur intonasi nadanya, itu kita taruh di bagian sini. Nah, taruh di sini. Dan yang tangan sebelahnya, terserah mau jari tengah, mau jari tengah atau jari telunjuk. Kebetulan karena jari telunjuk gue bengkok, jadi nggak enak, gue pakai jari tengah aja ya, sorry ya. Jadi kurang lebihnya cara mainnya gini. Ketika ini ditaruh di mulut, ini kita pukul. Kita pukul ya. Nah, rongga mulut yang ada di rongga mulut kita itu ya, itu yang akan menghasilkan intonasi suara. Seperti itu. Terus kalau misal tinggal kita atur aja, kita mau intonasi suaranya itu rendah atau tinggi. Caranya, kalau rendah kita buka mulut sedemikian rupa. Ini contoh intonasi rendah dari alat musik karinding. Dan kalau tingginya, ya seperti itu kurang lebihnya ya. Nggak jago-jago banget sih, karena udah lama juga nggak dimainin. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Benar salahnya sekali lagi, mohon dikoreksi, karena di video ini gue cuma mau mengingatkan kalian jangan pernah lupa sama hal-hal yang pernah ada di daerah kalian, entah itu dari segi permainan, makanan, budaya, seni, apapun itu jangan pernah sampai kita lupakan. Kita jangan sampai tergerus sama dunia luar. Kita boleh ambil kita boleh tiru dunia budaya luar, tapi ambil yang baik-baiknya, kayak gitu, ambil yang sisi positifnya. Selebihnya kita buang, atau kalau bisa kita gabungkan dengan budaya kita untuk menghasilkan sebuah karya, itu lebih bagus lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Selamat menonton video kali ini,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tentunya agar teman-teman kalian itu tahu bahwa ada alat musik tradisional selain angklung yang menggunakan bambu, yaitu karinding dari Jawa Barat. Kita akan disimak video kali ini, video tentang film dokumenter karinding di daerah Bogor, Ciampea, Jawa Barat. Saya coba perkenalkan, ini satu alat musik masa silam. Mungkin sekarang dibilangnya alat musik tradisional. Kalau saya menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan tradisional, tapi musik masa silam yang hari ini masuk di ranah, dianggaplah hari ini modern. Sebenarnya modern dan tidak modern itu kan hanya persoalan persepsi. Karinding ini dibentuk dengan satu jengkal. Ada beberapa yang modifikasi karinding ini sebenarnya berawal dari para petani di pegunungan, di daerah datar, itu untuk kepentingan selain menghibur diri para petani pemuda masa silam, itu juga untuk mengusir hama. Hama di sana ternyata leluhur kita atau orang tua kita masa silam itu cara mengusirnya itu tidak membunuh, atau supaya pertaniannya ini tidak rusak oleh hama, dia diusir dengan suara karinding. Karinding itu tersebar di Nusantara sesungguhnya. Cuman di Jawa Barat itu lebih bentuknya seperti ini, namanya karinding. Ada dua jenis karinding, itu ada yang dari pelepah aren, ada juga dari bambu. Nah, seperti halnya ini dari aren ya. Bentuk karindingnya sama, cuman bahannya aja yang berbeda. Cuman ini ada hal yang menarik antara suara dengan karinding bambu dengan aren ini berbeda. Ini karinding bambu, tadi aren, suaranya sangat berbeda. Nah, kalau bahasa orang Sundanya lebih hipu, pulen. Kalau ini lebih ngajentreng, atau lebih kalau bahasanya lebih, kalau di gitar itu melodi lah, kayak melodi. Kalau ini ngebas gitu. Nah, perkembangan karinding itu sangat
mulai pesat di masuk di ranah tahun 2000-an 2005. Nggak tahu siapa yang awal membuat karinding ini. Sampai sekarang belum teridentifikasi. Kita coba terus melakukan riset. Karinding dibentuk sederhana, tapi ini mempunyai makna. Posisi karinding itu suaranya sangat rendah, tidak bisa mengikuti musik-musik yang sekarang lebih tinggi dan yang lainnya. Karinding berkembang menurut saya dengan teman-teman hasil dari beberapa observasi, itu seluruh Nusantara ada, cuman berbeda aja nama. Kayak misalkan di Bali, kalau di Sunda disebutnya karinding betot, kalau di Bali itu genggong, di Jawa atau Jawa Timur Jawa Tengah namanya riding, atau rinding, di Sulawesi juga ada, di Kalimantan juga ada riding. Nah, artinya bahwa karinding ini bukan hanya milik bangsa masyarakat Sunda, tapi bangsa Indonesia khususnya. Perkembangan karinding kenapa ini harus diangkat, itu digagas oleh teman-teman band, khususnya di teman-teman Jawa Barat, Bandung, karena ini sebagai identitas, mengembalikan lagi identitas diri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia mempunyai alat musik yang begitu banyak. Selain ada angklung ataupun ala gamelan, ada kacapi dan suling dan yang lainnya. Karinding ini mempunyai sesuatu yang jauh berbeda. Di luar negeri sudah ada namanya mungkin harpa mulut. Itu dia lebih lebih ke logam ya, ke logam. Saya nggak dibawa, ada beberapa contoh. Itu namanya komus, itu dari Rusia juga ada. Dan itu menjadi alat tradisional mereka atau alat leluhur mereka. Karinding tidak hanya bermakna atau berfungsi untuk seperti tadi saya bilang bahwa untuk pertanian. Di beberapa tempat, khususnya di masyarakat Sunda, ada upacara adat yang namanya ngarajah. Nah, maka karinding ini adalah pengiring ketika saat-saat berdoa masyarakat masa silam itu dengan iringan sebutnya rajah, rajah pamuka, upacara adat misalkan ngalokat cai. Itu ngalokat cai itu menghormati air, juga ngaruat jagat atau menyelamatkan tanah. Itu ada upacara adat yang memang diiringi oleh karinding. Nah, karena ini jadi zaman sekarang, maka kita coba mengkolaborasikan karinding ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat musik, dikolaborasikan dengan alat-alat musik yang lain. Ada celempung, ada yang lain. Celempung itu dari bambu pengiringnya. Ada juga dikolaborasikan dengan kacapi, ada juga dengan gitar. Ada yang alirannya sudah pop, ada jazz, ada metal, ada yang lain. Artinya bahwa alat musik karinding itu tidak ortodok atau tidak kolot, tapi alat musik yang bisa dikolaborasikan dengan jenis aliran musik apapun. Inilah perkembangan masyarakat hari ini, khususnya kelompok muda, berusaha untuk menjaga identitas bangsa. Kalau bahasa orang Sundanya ngabumule gitu ya. Ngabumule itu menjaga, melestarikan, mengembangkan, biar ini tetap ada sebagai identitas Indonesia. Ada beberapa misalkan di sini di Bogor khususnya ada karinding kawat yang memang digagas oleh teman-teman pendaki gunung, itu Poporos Adventure. Mereka mengembangkan kelompok musiknya. Nah, ini mungkin nanti ada cara membuatnya. Itu sangat sederhana, sangat bijaksana karena alat musiknya yang dibuat dari bambu, bukan kayu ataupun alat yang lain. Bambu itu kalau nanam sekali ya sudah. Artinya bahwa ini sangat konservasi atau sangat berbasis lingkungan alat musik ini. Saya bertemu dengan Kang Mulder dulu. Dia membawa sebuah alat musik yang sangat unik, ya terbuat dari bambu. Kemudian dia mencoba memainkan di base camp kita Poporos. Kebetulan dari kami dari Poporos tertarik untuk membuat suatu grup alat musik karinding yang bernama kawat. Kebetulan dari Poporos juga ada divisi Kresna yang berhubungan dengan budaya dan sejarah ya. Jadi sangat cocok sekali untuk kita membuat suatu grup kawat ini. Dan selain itu Kang Mulder juga bisa membuatnya sendiri.
dari bambu ini. Tidak cuma dengan karinding, dia juga bisa membuat alat musik lainnya seperti celempung, renteng, dan suling dan macam lainnya. Ini ada salah satu yang udah jadi karinding buatan Kang Mulder. Silakan Kang Mulder dimainkan. Kurang lebih seperti ini suaranya. Seperti ini kurang lebih suaranya. Ini salah satu buatan dari Kang Mulder, karinding. Lembur matuh daya mana nubi hari endah asri kiwari kantun waasna leungiteun kantun carita. Lantaran zaman umota sakarep nami cenung tangga gunung satanggung gunung ngajung kiring nanding pasir. Teu saeutik datang wabah lantaran aya naruntawahangan ungga daratan leungit ngaran Gemaripa. Lantaran jalma nu mota sakarep nami cenderung tangga gunung satanggung gunung ngajung kiring nanding pasir. Teu saeutik datang wabah lantaran aya naruntawahangan ungga daratan leungit ngaran Gemaripa. Teu saeutik datang wabah lantaran aya naruntawahangan ungga daratan leungit ngaran Gemaripa. Sampurasun ulur-ulur sampurasun urang Sunda ngajaga ngariksa Sunda jembarna bangsa. Sampurasun ulur-ulur sampurasun urang Sunda ngajaga ngariksa Sunda jembarna bangsa. Sampurasun
Lembarna bangsa ngajaga ngariksa Sunda